Ya, selamat sore menjelang malam dan selamat datang kembali di channel Mikey Raharja dan tentu kita kembali lagi di Mikey Ball. Aduh, sorry. Malah turun. Jadi kali ini, sorry tadi benerin kursi sebentar karena kursi gua sudah agak telek dari suspensinya. But then balik lagi, gua akan membahas soal review untuk match day keempat ini ya buat Bundesliga dan juga untuk Premier League tentunya. Dan gue sedikit akan nanti bahas Serie A satu match lah gitu karena Liga Spanyol kemungkinan gak gitu banyak yang seru untuk ditonton, paling mungkin sih Real Madrid ya, but then karena Barsanya Sevilla lawan Barca ditunda, jadi gue bahas dulu Premier League sama Bundesliga plus Serie A satu match. Oke, langsung aja. Kita ke pertandingan pertama yang bakal bertanding nanti, MU versus Newcastle. Nah, seperti yang sudah gitu ya, gue ngeliat MU ini sebenarnya ya skill udah mumpuni, apapun lah yang mereka punya dari diri setiap player tuh ya sudah bisa dibilang cukup komplit lah dan bisa uh, apa ya, bisa cukup banyak ataupun sedikit dalam hal memberi pengaruh ke permainan. Tapi ya kembali lagi nih, Ole ini kan juga aduh dari awal musim ini ya kelihatan banget kalau kayak contoh bahkan dari musim sebelumnya gitu. Kalau Bruno Fernandes mati, mati dalam kutip mati, semua sistem yang Ole punya mati. Gak ada plan B sama sekali untuk mencoba merubah atau apapun itulah yang dilakukan sama Ole. Jadi kalau emang sistemnya udah stuck di situ, beberapa pemain gak perform, apalagi Bruno Fernandes, ya selesai juga gitu. Dan kalaupun Ronaldo sampai dipasang jadi starter, dan kemungkinan sih bakal jadi starter ya untuk pertandingan ini, ya jelas tuan rumah gitu, mau nyambut gitu loh kedatangan Ronaldo balik ke Old Trafford. Ya nggak akan ngaruh juga kalau pemain lainnya nggak ikut termotivasi seperti CR7 miliki gitu. Dan mereka semua ini harus punya apa ya, ibaratnya semangat lebih demi memenangkan tim bersama CR7. Nah tapi untuk gua belum lihat sampai ke sana karena ya beberapa pemain kan ya tahu sendiri lah, masih banyak banget yang telek gitu. Dari cara mereka main lah gitu, kayak contoh Martial gitu, aduh, yang gue bilang sih berkali-kali pasang, berkali-kali tidak perform sama sekali gitu. Jadi untuk gue sih tetap bilang MU akan tetap peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini, but then who knows gitu, karena baik lagi bahwa Ole cuma ngandelin satu sistem aja. Dan untuk gua, untuk sebuah tim sebesar MU itu merupakan hal yang cukup ini ya, cukup, bukan, kalau frontalnya cukup bodoh lah gitu. Oke, jadi gue sih tetap bilang MU lebih punya peluang memenangkan pertandingan ini. But then kalau lawannya udah tim-tim besar kayak City contoh, atau uh, apa ya, tim-tim yang lebih bermain bertahan kayak Southampton kemarin, selesai pasti banyak yang dimatiin pergerakannya, jadi suplai bola akhirnya juga mandek gitu. Oke, kita ke yang kedua, Leicester versus City. Nah, sebenarnya City udah memulai musim ini yang cukup bagus gitu. Terbukti bahwa terlepas dari pertandingan pertama mereka kalah, ya mereka tetap bisa nunjukin performa terbaiknya mereka gitu loh.
Nah, yang jadi masalah adalah kalau Leicester ini kan mainnya lebih banyak bertahan ya, lebih banyak mengandalkan serangan balik gitu. Dan di posisi saat ini Leicester lagi, City ini belum bisa diperkuat sama KDB gitu sebagai playmaker. Jadi agak ragu juga gue kalau City sampai bisa mendominasi penuh di sepanjang pertandingan ini gitu. Karena ya baik lagi bahwa ya gak adanya KDB di squad juga sedikit banyak bisa mempengaruhi gitu loh, permainan di dalam timnya si Pep Guardiola ini. But then dengan kemenangan itu pun juga gak cukup gitu lawan Arsenal, karena belum dites dengan lawannya sesungguhnya kayak Leicester ini. Tapi tetap gue masih bisa bilang City lebih berpeluang memenangkan pertandingan ini. Ya pertama karena kualitas pemainnya yang jauh lebih baik ketimbang Leicester, dan kedua ya semua pemain City ini kan udah paham gitu cara mainnya si Guardiola kayak gimana. Jadi semua elemen pemain yang dipasang ya pasti akan bekerja sesuai dengan roles-nya mereka masing-masing gitu loh. Jadi pembagian kerjanya per pemain tuh udah rata lah, dan juga benchnya juga udah kuat gitu. Jadi untuk gue Leicester tetap bakal kesulitan melawan City di pertandingan ini. Oke. Terus yang ketiga itu ada Chelsea sama Aston Villa. Nah, inilah dia balik lagi. Ini 3-4-3-nya si Tuchel ini kan gue harus bilang belum bekerja sesuai dengan keinginan Tuchel lah gitu. Dan emang kelihatan pas lawan Liverpool juga pada akhirnya mereka lebih bermain bertahan gitu, yang gue lihat gitu, yang gue amati gitu selama pertandingan kemarin lawan Liverpool. Mereka lebih cenderung bertahan, dan sepertinya mereka cuma ngandel counter attack doang gitu, karena murni mereka digempur terus panjang pertandingan itu. Walaupun ya mereka sih bisa membuktikan mereka bisa menahan gempuran Liverpool gitu. Di samping emang Liverpool tuh nggak banget sih buat gue kemarin. Berapa banyak peluang terbuang percuma begitu aja sampai akhir pertandingan, apalagi di babak kedua itu wasting time, wasting chances, and wasting energy gitu loh. Banyak banget peluang bagus yang mental gitu aja buat gue gitu loh, peluang bagus untuk bisa dijadiin gol. Ya entah karena ada pemain yang maruk lah atau salah ngoper gitu, jadi banyak banget faktornya gitu loh. But then kalau kembali lagi ke Chelsea, harusnya Chelsea untuk gue sih mainnya lebih ke formasi 4-2-3-1 ya, kalau mau optimal dari segi gameplay. Karena kapasitas pemainnya ini emang dari kalau gue lihat dari sisi pemain depannya pemain depannya tuh lebih lebih bertipe speed lah, yang mengandalkan kecepatan. Jadi untuk gue wingernya mereka ini harus dimanfaat kalau gue jadi Tuchel, gue akan manfaatkan dua winger ini terus sama wingback, sambil wingbacknya maju gitu, bantu gitu loh. Dan winger yang di forward ini masuk infiltrate dari dalam, tusuk ke dalam. Kalau gue ya mainnya kurang lebihnya begitulah. But then ya kemungkinan besar kalau mau dilihat Chelsea mainnya kayak gimana bakal 3-4-3 lagi sih gitu. Ya nggak tahu lah Tuchel gimana cara ngeramu formasinya, karena kalau lawan tim-tim kayak Liverpool kemarin ya pasti buntu gitu. But in this case mereka lah Aston Villa, dan menurut gue sih ini jelas banget sih kayaknya Chelsea tetap bakal bisa menang sih. Kualitas pemain, benchnya juga udah jadi dua faktor utama Chelsea bisa menangin pertandingan ini, karena emang mereka jauh lebih kuat ketimbang Aston Villa yang ya tahu sendiri lah, tim-tim kecil kayak gini kan lebih main bertahan dan kadang-kadang juga bolong.
mau main bertahan pun juga kadang suka salah-salah gitu. Jadi ya for me it's an easy inilah, bukan easy case, easy to predict lah siapa yang bisa lebih mendominasi permainan lah. Dan tentu gue lebih ke arah Chelsea jelas. Terus kita ke Bundesliga ya. Oke, ada pertandingan seru dua di matchday ini. Jadi ada Leverkusen versus Dortmund. Nah, kalau yang kita tahu kan Leverkusen ini, gue sih belum nonton mereka benar-benar full ya, tapi gue pernah lihat mereka sekilas pas lawan Gladbach. Dan ini Leverkusen gue bisa bilang untuk saat ini cukup bagus lah mainnya, benar-benar bisa mendominasi permainan di setiap pertandingan yang mereka lakoni gitu. Apalagi lawan Gladbach kemarin gitu, yang sebenarnya Gladbach juga bisa dibilang kalau di Bundesliga tuh kayak giant killer lah gitu, semacam Leverkusen, Dortmund, Bayern Munich, Leipzig gitu-gitu. Tapi ya ini Leverkusen bener-bener on form banget di awal musim ini. Tapi sekarang lawannya Dortmund gitu, yang mereka punya winger yang cukup kuat, punya kualitas lah yang lebih baik ketimbang Leverkusen kayak Marco Reus. Terus apalagi ditambah dengan Haaland yang haus gol parah. Kalau nggak salah untuk untuk 2 match lah ya pas di kandang itu dia benar-benar menggila banget. Tapi Dortmund ini suka kesulitan kalau mereka ada di laga away lebih-lebih gitu. Dan kalau juga mereka lawan tim-tim yang cukup punya nama atau tim yang besar kayak contoh Leverkusen gitu, mereka inkonsisten banget dari permainannya mereka. Kadang mereka on form banget, tapi di satu sisi kalau strateginya udah nggak gitu jalan, perlahan-lahan form permainan mereka tuh akan turun seiring waktu gitu. Dan itu kayak celah yang bakal dimanfaatkan sama Leverkusen untuk gua. Dan di sisi lain Leverkusen kan kalau ya dari kualitas pemain sih emang sedikit kalah lah ketimbang Dortmund gitu. Cuman Bayer Leverkusen ini punya kejutan gitu loh, terutama dari segi membangun serangan ya. Kalau yang gue lihat ya itu mereka cukup bagus buat gue. But then ya gue sih belum bisa menilai banyak sih Leverkusen karena gue belum nonton full juga. Hanya itu aja yang bisa gue kasih gue bisa kasih lah informasinya, pandangan singkat gue tentang Leverkusen. Kalau ditanya siapa yang bisa menangin pertandingan ini, gue nggak bisa bilang sih karena ini pertandingannya bakal alot banget. However, yang untuk siapa yang bisa lebih banyak mendominasi pertandingan, buat gue sih bilang ini 50-50. Tapi gue sih tetap bilang Dortmund bisa sedikit lebih unggul dalam hal mendominasi pertandingan gitu. Jadi gue sedikit mengunggulkan Dortmund lah untuk pertandingan ini. Even though Leverkusen juga punya peluang yang sama untuk memenangkan pertandingan ini murni dengan form yang sudah mereka bangun gitu. Dan yang kedua dari Bundesliga tuh ada Leipzig versus Munich. Ini gue nggak tahu sih gue mau ngomong apa sih, karena Bayern Munchen ini kan formnya kan masih bisa gue bilang masih dalam tahap membangun lah, mencari jati diri mereka di bawah Nagelsmann yang merupakan pelatih barunya di Bayern Munchen. Dan gue sih belum melihat kualitas Bayern Munchen yang sesungguhnya gitu, yang benar-benar menunjukkan diri sebagai tim raksasa Jerman untuk musim ini gitu, terutama dari segi pertahanan ya. Karena
kadang-kadang miskom, kadang-kadang juga gue lihat kayak Upamecano juga mungkin belum nyetel, terutama dari Upamecano yang belum nyetel sama taktiknya Nagelsmann di Bayern Munchen. Ya ini membuat apa ya, Nagelsmann merasa memang perlu waktu untuk membangun tim baru ini gitu loh. Dan juga ini kan 3 pertandingan awal ya, mungkin mereka masih harus ibaratnya menggali lebih dalam potensi mereka sehingga Nagelsmann bisa me apa ya, merumuskan lah permainan terbaik versinya dia sendiri di Bayern Munchen gitu. Jadi emang 3 pertandingan awal nih buat gue cukup bagus buat mereka, tapi inkonsistensi itu masih ada, masih tersisa lah, dan masih harus diperbaiki oleh Nagelsmann. Dan lawannya yaitu tuan rumah RB Leipzig. Nah ini juga sama aja buat gue, lebih-lebih mereka juga nggak bisa perform lah di 3 pertandingan awal gitu. Juga permainannya mereka juga gue ngeliat nggak banget sih 3 pertandingan awal itu, bener-bener deh. Walaupun lawan Stuttgart mereka bisa menang cukup telak kalau nggak salah, tapi ya baik lagi mereka lawan tim-tim yang bertahan ya mereka susah banget untuk keluar gitu. Tim-tim yang apa ya, yang ya memang lebih mengandalkan defensive line gitu ketimbang main agresif kayak Leipzig gitu. Ya untuk gue sih harus bilang ini tetap Bayern Munchen bisa apa ya, bisa mendominasi lah sepanjang pertandingan karena emang murni kualitas pemain, terus juga ya apa ya, permainan tim juga untuk gue udah cukup jomplang lah gitu. Walaupun Bayern Munchen inkonsisten juga di 3 pertandingan awal kan ya tetap aja gitu loh, Bayern Munchen is Bayern Munchen, they will find the way gitu loh. Jadi untuk gue harus bilang tetap Bayern Munchen lebih berpeluang untuk menang. Oke. Dan 1 pertandingan terakhir gue tambahin 2 sih. Ini Serie A dulu ya, Napoli versus Juventus. Nah, ini menurut gue Juventus sudah mulai menunjukkan penurunan performa yang signifikan buat gue, karena ya walaupun mereka pertandingan pertama sih, dan gue gak bisa nilai seluruhnya gitu. Tapi menurut gue, karena gue belum nonton juga dan gue belum punya informasi yang cukup, gue harus bilang ini lebih ke seri berimbang. Karena ya murni ya mereka bakal mainnya ya begitu gitu loh. Juventus yang lebih banyak menyerang, nggak tahu apakah bertahan juga, dari tergantung dari si Allegri gitu. Dan Napoli ya udah jelas mereka akan lebih ngandelin counter attack doang. Jadi untuk gue ini pertandingan is such a waste of time and waste of chances lah. Akan banyak hal hal-hal atau momentum emas yang bakal mereka buang dengan percuma gitu. Jadi ya untuk gue sih bilang ini, gue nggak bisa ngomong tapi gue bisa bilang ini akan lebih berimbang. Dan yang terakhir, balik lagi ke Liga Inggris, Arsenal versus Norwich. Males gue ngomongin Arsenal, sumpah. Gue langsung tutup aja lah. Tim cengeng kayak gini ngapain gue bahas juga. Ya tinggal tunggulah, waktu aja yang menjawab. Oke. Terima kasih yang udah nonton video gue, dan sampai ketemu di Mikey Ball berikutnya. Haredang atuh ngomongin Arsenal, riweh parah.